Kekuatan dan penghiburan akan kita terima daripada Tuhan. Apapun yang menimpa kita, Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan yang supaya kita dapat terus berjalan dalam kasih. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam menghibur hatiku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, supaya mereka bersaksian memperkuat tiap hari Tuhan besertamu. Tiap hari Tuhan besertamu, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, diharapnya bersungguh bersama menggumuli firman Tuhan, Ibu Bapak, dengan satu tema, kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika semuanya terasa begitu apa, ku coba untuk tetap rapopo. Seringkali saya merasakan bahwa hidup ini begitu menekan, begitu amat sangat berat. Dan saya mencoba untuk tersenyum, itu rasanya beratnya minta ampun. Saya mencoba untuk bertahan dan berkata rapopo, itu sulit. Pada kenyataannya ketika beban hidup, ketika pergumulan berat kita rasakan, Tuhan izinkan hadir, kita sungguh merasakan dampak yang tidak mudah. Jangankan untuk melayani, ngomong itu males rasanya, ketemu orang itu megah rasanya. Jangankan untuk berdoa, tersenyum pun Namun kita tidak pernah bisa lepas yang namanya pergumulan hidup. Kita semua gak ada yang kebal. Ketika Tuhan izinkan suatu keadaan yang sangat berat, kita seringkali malah menjauh dari Tuhan. Nahum tadi saya kutip bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, tempat pengungsian, dan Tuhan mengenal kita semua yang mau datang mengungsi kepada Dia. Kalau ada bencana, banyak orang
orang sedang mengungsi dan orang yang pengungsi itu kenal dengan orang yang memiliki pengungsian, masa ya nggak dikasih nasi bungkus ya? Pastilah ditolong. Nah, Tuhan mengenal secara pribadi nama-nama panjenengan. Ketika panjenengan memiliki sebuah pergumulan yang berat, panjenengan berkenan untuk mengungsi datang kepada Tuhan, Tuhan gak akan tinggal dia. Namun sekali lagi, angel-angel untuk orang yang punya beban hidup itu mau benar-benar dengan legowo datang menghadap Tuhan, menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan, itu gak gampang. Namun kita diingatkan firman Tuhan pagi ini, Tuhan itu baik untuk saya, panjenengan semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan, kuatlah di dalam Tuhan. Artinya, ini kan surat Paulus kepada jemaat di Efesus di pasal yang terakhir, Bapak Ibu. Dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, Paulus sudah banyak memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Dan di dalam suratnya ini, di pasal 6 ini adalah penutup, kesimpulan, klimaks daripada nasihat seorang Rasul Paulus. Setelah dia banyak memberikan wejangan, setelah dia banyak memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan di Efesus, pada akhirnya dia berkata apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya, hendaklah kamu itu selalu bergantung kepada Tuhan. Hendaklah kamu itu selalu mengandalkan Tuhan. Hendaklah kamu itu selalu tinggal di dalam Tuhan. Hendaklah kamu itu selalu menyatu dengan Tuhan. Hendaklah kamu itu selalu melekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ngerti lo kasarane Bapak Ibu. Cetone ngono. Aja ngandalno duitmu. Aja ngandalno bondomu. Aja ngandalno tegalmu. Aja ngandalno jabatanmu. Aja ngandalno kekuatanmu. Kekuasaan kalau Tuhan izinkan hilang, ya hilang. Jangan gak ada atau kuatah di berangkas panjenengan. Kalau Tuhan izinkan hilang. Jangan punya kekayaan sampai nolnya nggak bisa tertulis di kalkulator seandainya. Di atas triliun itu apa namanya ya? Angkat kita bang ya. Istilahnya apa ya? Sing biasa memegang duit sama. Ada istilah di atas bagi nama bang jenenge. Enten kira? Ada loh Bapak Ibu. Keuangan yang sampai di atas triliun namanya itu ada. Wih, itu kalau Tuhan izinkan hilang sekejap pun akan Jangan andalkan kepintaran, jangan andalkan bodoh, jangan andalkan kekuatan. Paulus mengatakan andalkanlah, bergantunglah hanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Paling boten ketika saya mau coba balik firman Tuhan ini. Kenapa sih? Kenapa Rasul Paulus begitu tegas mengatakan jemaat di Efesus, kamu harus mengandalkan Tuhan? Saya menemukan Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ini, saya menemukan banyak khotbah. Tetapi pagi ini saya akan membagikan satu poin sama ke dalam khotbah saya untuk saya bagikan dalam renungan saya pagi ini pada panjenengan. Pada akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan dan kuasanya. Kenapa? Ayat 14. Jadi berdirilah tegak. Kita diminta oleh Tuhan melalui Rasul Paulus supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, bergantung gandol Gusti, supaya kita ini sebagai wong Kristen, wong percaya, tiang pitados, supados kula panjenengan menika saged ngadeg jejeg. Sepeda mana?
Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, supaya kita itu bisa berdiri tegak. Arti lain berdiri tegak adalah siap siaga. Kenapa kita harus berdiri tegak? Ini kabel mic baru, terima kasih Mas Eka. Dengan peduli supaya nggak gerak-gerak. Berdiri tegak. Kita harus siap siaga. Karena yang kita hadapi, Ibu Bapak, dikatakan firman Tuhan bukan darah dan daging. Yang kita hadapi adalah apa? Penguasa-penguasa, pemerintah. Bukan kacung tuh, penguasa, pemerintah, penghulu, roh-roh jahat di udara. Ini yang sedang kita hadapi. Kalau kita tidak berdiri tegak di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita sangat potensi untuk tergeser. Kita sangat berpotensi untuk doyong, boten tegak. Jadi wong Kristen nggih ning doyong itu. Jadi wong Kristen yang bergeser dari tempatnya, nggak akan berarti bagi Tuhan. Tuhan mau kamu berdiri tegak, tidak doyong, tidak bergeser, tidak miring, Bapak Ibu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata rohani. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Jenengan pun gadah nih. Neng dinggo porak lo mboten ngertos. Kita bicara tentang senjata rohani ini semua sudah Tuhan kerjakan, mboten usah jenengan kerjakan. Senjata rohani adalah penggenapan manifestasi dari kuasa Tuhan. Ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, maka senjata rohani ini sudah ada di dalam Tuhan. Dan ini diberikan kepada panjenengan sejak jenengan pitados dumateng Gusti. Mampukah kita berdiri di dalam pondasi kebenaran Allah? Paling mungkin ada dua dampak ketika kita benar-benar berdiri tegak di atas dasar kebenaran Tuhan. Dampak yang pertama adalah kita mampu untuk bertahan menghadapi kuasa, tipu, muslihat dari si jahat. Bertahan Bapak Ibu. Berarti peperangan rohani yang kita hadapi setiap saat bukan merebutkan kemenangan, tapi mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Menawi juro kan jenengan juara bertahan. Dan ada banyak iblis yang ingin merebut kejuaraan jenengan. Kita itu sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan mau kita berdiri tegak, berdiri di dalam kebenaran Tuhan, supaya kita dapat mempertahankan kemenangan kita, supaya kita dapat melawan, memberikan perlawanan di hari-hari yang jahat, Bapak Ibu. Hari-hari ini bukan semakin baik, itu benar firman Tuhan tergenapi sudah, bahwa hari-hari ini itu semakin tidak baik. Makanya kita harus benar-benar memiliki waktu yang benar-benar penuh dengan kualitas rohani. Hidup kita harus seimbang. Dalam PA kemarin saya sampaikan, menarik buru duit itu orang TE, Bapak Ibu. Kami jangan kalau lupa melayani Tuhan, bahaya. Kenapa? Karena yang bernilai di hadapan Tuhan bukan seberapa banyak harta yang jenengan miliki.
yang bernilai di hadapan Tuhan adalah seberapa banyak yang jenengan berikan kepadanya. Waktu, talenta, karunia, dan harta. Jenengan punya harta banyak, tapi pahit sama Tuhan, percuma. Gak ada nilai di hadapan. Seringkali kita tertipu sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Kita terperdaya oleh tipu muslihatnya si jahat. Jangan ampun salah, iblis itu bapa dari segala dusta. Niku masternya pelepok ini, masternya penipu ini. Hati-hati. Bukan ecek-ecek yang jenengan hadapi itu pemerintahannya. Artinya kita berhadapan dengan kuasa daripada si jahat. Penghulu itu pemimpinnya, itu pemimpin besarnya. Bukan panglima, bukan ajudan, tapi yang jenengan hadapi itu penghulu, pemimpin besar daripada iblis. Kalau kita tidak berdiri tegak, jenengan akan pada posisi miring sebagai orang Kristen. Jenengan akan pada posisi mendoyong sebagai orang Kristen. Jenengan bisa pada posisi bergeser sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, berdirilah tegak, siap-siagalah selalu di dalam kebenaran Tuhan. Dampak yang kedua ketika jenengan bisa berdiri tegak adalah jenengan akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berbaju zirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil kasih karunia. Jenengan dipakai Tuhan untuk berdoa. Jenengan dipakai Tuhan untuk memberitakan firman. Jenengan dipakai Tuhan untuk kekuatan iman yang luar biasa, bersaksi. Ambil semua perlengkapan senjata Allah dari Allah. Enggak akan dapat jenengan cari di hipermat. Senjata Allah enggak akan jenengan temukan di matahari. Senjata Allah hanya jenengan temukan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang tergantung di atas kayu salib. Itulah kuasanya termanifestasi di dalam kebenaran, di dalam keadilannya, di dalam kerelaannya, di dalam keselamatannya, di dalam pedang roh firman-Nya yang penuh kuasa. Kita akui kita satu manusia yang lemah dan seringkali terperdaya oleh si jahat. Seringkali kita bergeser dari posisi kita, Bapak Ibu, tidak pada posisi kita yang sebenarnya. Aan sebagai pendeta seringkali melayani Tuhan dengan keterpaksaan saat ini. Itu bergeser. Namanya hamba yang melayani. Tidak boleh menuntut upah, itu hamba, Bapak Ibu. Pokoknya aku gelem pelayanan yang belum bayaranku 10 juta kan? Itu enggak pelayanan. Enggak boleh nuntut seorang hamba itu. Kalau sudah begitu berarti kita terperdaya. Kita sudah bergeser pada posisi kita sebagai hamba. Seringkali iblis menipu kita, tampaknya benar. Tampaknya benar, namun seringkali kita salah. Seringkali kita terperdaya seperti Hawa, Bapak Ibu. Segala sesuatu tampaknya baik, padahal itu salah. Ingat, segala sesuatu standar kebenaran itu diukur dari firman Tuhan. Selebihnya itu daripada si jahat. Seringkali kita tertipu oleh para penghulu-penghulu roh jahat di udara. Posisi kita yang harusnya tegak sebagai seorang bapak pun, sebagai seorang imam dalam keluarga, seringkali kita terperdaya karena kesibukan kita. Seringkali kita lupa mengajak keluarga kita berdoa bersama-sama. Saya pun alami itu, Bapak Ibu, gak seorang lain. Contohnya saya sendiri. Tadi malam saya kunjungan ke salah satu jemaat. Sebuah pengalaman hidup yang luar biasa dibagikan kepada saya itu begini. Pak, jenengan pelayan Tuhan.
Jangan sampai anak menjadi korban. Saya tahu jenengan capek, saya tahu jenengan lelah, tapi jangan sampai kelelahanmu jenengan bawa ke rumah dan menjadi amarahmu menjadi engkau lampiaskan kepada anak-anakmu, kepada istri. Tampaknya benar kan pelayanan kan, wah luar biasa melayani, tapi di rumah gak jadi berkat. Hati-hati. Berarti itu kita sedang menjadi orang Kristen yang tidak tegak berdiri, namun doya. Jenengan sebagai orang Kristen harus berdiri tegak. Dan dino minggu ya ibadah kan itu. Apalagi kita sudah bisa tatap muka. Enggak semua gereja bisa tatap muka kayak gini loh. Ya di rumah ya enggak apa-apa, tapi di rumah ya tetap ibadah. Kalau kita mengabaikan ibadah sebagai orang Kristen, kita tidak hanya doyong tapi bergeser. Harusnya orang Kristen ya berdiri dalam kebenaran, ibadah ya ibadah. Sebagai orang Kristen, kita tahu Tuhan itu tempat pengungsian, Tuhan itu baik. Namun seringkali ketika kita masalah ada untuk menghampiri kita, seringkali yang kita cari bukan Tuhan kok. Pernah saya bilang ke salah satu pendeta muda di junior saya, dia galau dengan segala persoalan yang dia alami. Kemudian saya setting, pejamkan matamu dan pandanglah Tuhan. Saya bilang begitu. Kadang aku iso ngandani, ning kadang yo lali dhewe Bapak Ibu. Ketika persoalan datang, seringkali berat itu membuat kita enggak berdaya. Seharusnya kita tuh berdiri tegap, setia melayani Tuhan, setia kepada keluarga. Namun seringkali iblis merayu kita yang tampaknya benar, kita terayu sehingga kita tidak menjadi pribadi yang setia kepada keluarga. Itu tidak lagi miring dan doyong, bergeser. Kalau kita tidak benar, bisakah kita melayani Tuhan? Niki loh saya ngeri. Kita bisa melayani Tuhan, tapi di dalam hati itu nggak ada rasa damai sejahtera. Yang kita hadapi itu bapak segala pendusta, pinter ributan karu-karuan, licik. Bahasa Jawa itu julik maiko. Iblis kang julik maiko. Julik itu ahli itu, masternya penipu ya iblis. Kalau kita nggak memakai perisai iman yang ada di dalam Tuhan, percayalah hari-hari ini banyak orang Kristen yang stres. Kalau kita nggak pakai perisai iman loh Bapak Ibu, PPKM, dodolan sepi, gitu. Meh dodolan yang alun-alun ya diobrak-obrak, jam 8 tutup, buka jam itu padahal. Hari-hari ini semakin sulit. Saya aman tukang cukur gimana sih? Sama apotek aman ini. Karena banyak butuh vitamin. Pak guru ya aman tinggal nyorek. Lihatnya, ekonomi sulit saat ini. Ada kita bangun pagar barang. Loh kita punya Tuhan, amin. Kadang kita beriman di tengah badai itu kita nyatakan aja diomong. Kita punya Tuhan. Kalau tidak, situasi saat ini Bapak Ibu, kita bisa stres. Kebutuhan hidup harus terus tetap ada, sedangkan dari mana uangnya? Gandol. Gus Paulus bilang, andalkanlah Tuhan. Banyak orang yang punya uang, kalau nggak digerakkan hatinya untuk memberkati kita, juga nggak akan pernah terjadi. Kadang yang tidak pernah kita pikirkan Bapak Ibu. Tadi sore itu saya di bel teman dari Semarang, Pak di rumah? Ya di rumah. Bisa datang sebentar? Bisa. Mau terima dongakno kula ke Semarang, dongakno kula kalih maringi bingkisan 5 bungkus bingkisan. Ini untuk jemaat Tuhan. Terima kasih Pak. Gandeng wong 5 tak pasrahno majelis, kesane diatur majelis. Tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya harapkan tiba-tiba berkat itu bisa datang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berdirilah tegak. Untuk bisa berdiri tegak, kita benar-benar butuh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berdiri tegak, kita bisa melawan kuasa si jahat.
Kalau kita bisa berdiri tegak, kita bisa terus bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dengan kebenaran itulah kita boleh layak dan diberkenan Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan yang membenarkan kita. Ketika kita berdosa, berat Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi firman Tuhan, ambillah posisi itu, jangan ragu-ragu, berdirilah tegak. Ketika kita berdiri tegak disertai kuasa Tuhan, jangan kaget, jenengan akan berdampak luar biasa bagi kemuliaan namanya. Jangan pernah mengandalkan selain Tuhan Yesus. Paulus ingatkan kita, semuanya itu fana. Yang bisa kita andalkan satu-satunya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita tertipu lihat kuasa-kuasa si jahat, supaya kita terus dibenarkan oleh Tuhan. Saya pun tertipu seringkali, namun firman Tuhan ini membuka hati saya. Membenci seseorang itu kayak benar, tapi salah. Apapun alasan jenengan, itu tampaknya saja yang benar. Mehper orang sidobar. Ibu bapak dikasih Tuhan, sekali lagi saya hanya bisa sampaikan ayat 1 Mas Bayu bisa ditampilkan, ayat 10 maksud saya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhirnya Paulus berkata, bergantunglah saja kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang baik, tempat pengungsian. Dia mengenal setiap kita yang mau bersimpuh kepada Tuhan. Amin. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru, kadang yang mendung Jawa gitu Bapak Ibu. Tuhan gak pernah menjanjikan bahwa jalan yang kita lewati akan selalu rata, kadang di joglangan, kadang di belumbang, kadang di tanjakan. Namun penyertaan dan kekuatan Tuhan akan kita terima. Senjata-senjata perlengkapan rohani akan diberikan Tuhan kepada setiap kita, dan mari kita pakai itu, jangan disimpan ya. Perisai iman, ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh jangan lupa. Ini tidak boleh kelewatan satu nggak lengkap loh Bapak Ibu ya. Pedang roh itu adalah firman, tangkis semua panah api si jahat. Dengan perisai iman, hadapilah dengan firman Tuhan pedang roh. Kita tunduk kepala Bapak Ibu. Kita akan mengamini firman Tuhan pagi ini dengan kita mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Coba mari kita renungkan kehidupan kita, mungkin panjenengan juga menghadapi ini. Kita penuh dengan pergumulan yang berat. Kadang mendung kok terus, Jawa kok terus, kapan Tuhan langit ini biru? Jalan kok joglangan terus Tuhan, berat Bapak, berat pagi ini Bapak Ibu. Terimalah kasih anugerah Allah, pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan selalu ada untuk setiap saya dan saudara yang terus mau menyembah dan mengandalkan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu lapang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat
sangat berat. Masih ada mujizat Tuhan, masih ada kuasa Tuhan, masih ada Tuhan yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan tak pernah janji dalam selalu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. 346 untuk ibadah kita pada kesempatan